Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, setelah kemarin kita belajar karakteristik geografis, kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya negara di kawasan ASEAN, hari ini kita akan belajar hal baru berkaitan dengan negara kita. Masih berhubungan dengan kemerdekaan ya. Bagaimana para tokoh kita menyusun, mempersiapkan kemerdekaan hingga kita menikmatinya saat ini. Jadi topiknya adalah, bisa dilihat di layar ya, peristiwa proklamasi kemerdekaan dan upaya membangun kehidupan bangsa yang sejahtera. Nah, ada beberapa pokok bahasan yang akan kita pelajari di dalam topik ini. Yakni yang pertama, mulai dari peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia sendiri, lalu ada upaya mempertahankan kemerdekaan, agresi militer Belanda, dan pengakuan kedaulatan serta mengisi kemerdekaan sebagai upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Yang pertama ada peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi jauh sebelum yang namanya kemerdekaan itu terlaksana, banyak para tokoh proklamator mereka berkumpul bermusyawarah untuk menentukan kapan kita merdeka, menggali banyak informasi bagaimana suatu negara itu bisa merdeka. Yang pertama di sini yang mereka lakukan adalah membentuk yang namanya BPUPKI. Yang pertama atau lebih disingkat dengan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, tujuan dari didirikannya BPUPKI ini adalah menyelidiki hal-hal yang dibutuhkan dalam membentuk negara yang merdeka. Pada tanggal 1 Maret ya, 1 Maret 1945, Dokuritsu Junbi Chosakai. Nah, ia beranggotakan sekitar 63 orang, diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat dan juga Raden Panji Suroso sebagai wakilnya. Setelah itu mereka membentuk yang namanya sidang ya, diadakanlah yang namanya sidang. Sidang pertama dipimpin oleh Muhammad Yamin, lalu yang kedua ada Supomo, ketiga ada Soekarno, dan pada tanggal 10 hingga 16 Juli 1945 maka dihasilkanlah yang namanya rancangan Undang-Undang Dasar untuk Indonesia melalui sidang BPUPKI. Dan dibentuknya Panitia 9. Panitia 9 ini fungsinya adalah untuk merumuskan Piagam Jakarta. Tadi ada undang-undang, kemudian ada Piagam Jakarta. Nah, di dalam isi dari Piagam Jakarta ini nantinya bagian besar masuk di dalam Undang-Undang Dasar. Isinya yang bunyi dari Piagam Jakarta sendiri, yang pertama ada bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan sampai akhir ini bagian dari tulisan yang telah kita baca yang biasa terdapat pada undang-undang teks undang-undang dasar ya. Nah, dibentuknya Panitia 9 ini sekitar tanggal 22 Juni 1945, lebih dikenal dengan yang namanya Jakarta Charter ya, atau Piagam Jakarta. Ada 5 poin yang dihasilkan dari Piagam Jakarta ini, bisa dilihat di situ. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, perakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena memang saat mayoritas dari yang mendirikan negara Indonesia itu adalah orang-orang Muslim, maka di sini di nomor 1 ini menjalankan syariat Islam. Jadi dulu para kiai dan ulama itu turut ikut serta ya, mereka yang berjuang bersusah payah untuk membangun negara Indonesia ini untuk bisa merdeka. Ada pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yakni PPKI.
Ingat ya, baik BPUPKI maupun PPKI itu bukan PKI, beda. PKI Partai Komunis Indonesia, tapi kalau BPUPKI dan PPKI ini bagian dari kemerdekaan Indonesia yang menyusun, merancang agar negara Indonesia itu bisa merdeka. Badannya sendiri itu Dokuritsu Junbicho Sakai, namun kalau di sini PPKI yang kepanjangannya adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dalam bahasa Jepang dikenal dengan Inkai, Dokuritsu Junbi Inkai. Nah, tugas dari panitia PPKI sendiri adalah menetapkan dan mengesahkan rancangan dasar negara yang telah dibuat oleh BPUPKI. Peristiwa Rengas Dengklok yang namanya peristiwa Rengas Dengklok. Rengas Dengklok merupakan salah satu peristiwa bersejarah di mana saat itu Pak Presiden Soekarno dengan wakilnya itu diculik ya, disuruh didesak langsung oleh para pemuda yang untuk mempercepat memproklamasikan kemerdekaan RI. Karena khawatir Presiden itu terpengaruh oleh Jepang sehingga mengundurkan untuk mengumumkan proklamasi yang sudah ditetapkan. Nah, di sini bisa dibaca ya di slide itu, tujuannya untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepat mungkin karena saat itu tentara Jepang mengalami kekalahan. Jadi mengambil sisi peluang dari yang ada. Ketika Jepang mengalami kekalahan, maka digunakan rakyat Indonesia atau yang diwakili oleh beberapa pemuda yang cerdas ini untuk mengambil kesempatan tersebut menculik yang namanya Presiden Soekarno untuk dibawa ke Rengas Dengklok dan Muhammad Hatta untuk mengumumkan proklamasi. Saat detik proklamasinya, pada detik-detik proklamasi ini dibacakan terjadi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada hari Jumat. Apa saja yang dilakukan oleh rakyat Indonesia dan juga para pemimpin tokoh pada masa itu untuk mempertahankan kemerdekaan? Ada dua upaya yang mereka siapkan saat itu. Yang pertama melalui fisik, yang kedua melalui diplomasi. Perjuangan melalui fisik ini terjadi di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Yang tercatat di dalam sejarah itu ada beberapa ya di sini, mulai dari pertempuran 5 hari di pertempuran 5 hari di Semarang. Yang kedua ada di Medan Area, lalu Bandung Lautan Api, Ambarawa, dan pertempuran 10 November di Surabaya. Waskan yang namanya Dr. Karyadi, yang sekarang namanya diabadikan oleh salah satu rumah sakit di daerah Semarang, yaitu Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang. Oktober 1945, pasukan Jepang itu berada di Semarang dan menyerang Tentara Keamanan Rakyat. Tentara Jepang ini ingin membebaskan saudara-saudaranya yang masih tertahan atau yang masih ditahan oleh TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Nah, terbunuhnya Dr. Karyadi ini menyulut amarah para rakyat Semarang. Hingga terjadi pertempuran saat itu antara tanggal 15 hingga 19 Oktober 45 di Simpang 5. Yang pernah ke Simpang 5 Semarang, bukan Simpang 5 Gumul atau Kediri ya, tapi Simpang 5 Semarang atau dekatnya Tugu Muda. Nah, Monumen Tugu Muda itu merupakan salah satu bentuk dari perjuangan rakyat Semarang saat pasukan Inggris dipimpin oleh yang namanya Brigadir T.E.D. Kelly atau John Kelly T.E.D. Kelly yang mendarat di Medan pada 9 Oktober 45. T.E.D. Kelly ini datang bersama NICA atau Netherlands Indica Civil Administration Belanda atau tentaranya Belanda, namanya NICA, NICA ya. Tujuan kedatangan mereka untuk membebaskan tentara Belanda yang ditawan oleh Jepang ya. Jadi saat itu banyak tentara Belanda yang menjadi tahanan atau tawanan tentara Jepang. Jadi T.E.D. Kelly
mendarat langsung di Indonesia untuk membebaskan saudara-saudaranya yang ditawan oleh Jepang. Lalu selanjutnya, karena salah seorang anggota Nica itu menginjak-injak bendera merah putih, maka hal ini yang menyulut kemarahan rakyat Medan saat itu, sehingga terjadi yang namanya pertempuran antara tentara sekutu dengan rakyat Indonesia. Ini pertempuran Bandung Lautan Api. Jadi kenapa dikenal sebagai kota Bandung Lautan Api? Nah, ini salah satu sejarahnya. Adanya tentara sekutu bersama Nica memasuki kota Bandung sekitar bulan Oktober 45, lalu mengeluarkan peringatan agar para pemuda menyerahkan semua senjata yang dimiliki yang dirampas dari tangan Jepang. Jadi setelah melakukan pertempuran dengan tentara Jepang, ya, para rakyat Bandung ini kan punya harta rampasan berupa senjata dari rakyat Jepang. Itu menewaskan satu tokoh, ya, seorang tokoh pejuang, yakni Aha Nasution, menewaskan kota Bandung bagian selatan karena di sana basisnya orang para tentara sekutu, sehingga lebih dikenal dengan yang namanya Bandung Lautan Api. Lalu pertempuran Ambarawa yang terjadi di Jawa Tengah yang menewaskan Jenderal Sudirman. Nah, saat dua pertempuran itu terjadi, gugurlah Jenderal Sudirman. Pertempuran 10 November di Surabaya. Nah, ini dipimpin oleh Brigadir Jenderal AWS Malabi. Tentara sekutu pertama kali mendarat di Surabaya, lalu dipimpin oleh Brigadir Jenderal AWS Malabi. Dengan kesepakatan yang ada, tujuan kedatangan mereka untuk melucuti Bung Tomo. Bung Tomo sangat memiliki tekad kuat untuk mempertahankan wilayahnya, yakni Surabaya, sampai titik darah penghabisan. Melalui pidatonya, ia mengorbankan semangat para pejuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang ia siarkan lewat radio langsung. Wilayah itu mereka berjuang sendiri-sendiri, berjuang bersama-sama di daerahnya, di daerah wilayahnya untuk menyerang tentara sekutu. Malabi ini salah satu pemimpin dari tentara sekutu yang akhirnya dia juga tewas dibakar ya, mobil yang ditumpangi oleh AWS Malabi ini dibakar oleh rakyat Surabaya. Perjuangan diplomasi melalui beberapa perjanjian di sini, Linggarjati, Renville, Rumroyen, Meja Bundar, dan konferensi Meja Bundar. Pertama kita bahas di sini ada isi perjanjian Linggarjati. Sebenarnya dari beberapa isi perjanjian yang ada itu hampir mirip-mirip, namun ada beberapa sisi yang berbeda. Bisa dilihat ya di situ, dari isi perjanjian Linggarjati, Belanda hanya mengakui wilayah Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Yang B, Republik Indonesia bersama Belanda bekerjasama membentuk Negara Republik Indonesia Serikat. Lalu bersama-sama membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Nah, setelah perjanjian Linggarjati ini berlangsung, maka ada perjanjian selanjutnya. Ada perjanjian dari revisi ya. Jadi Linggarjati yang telah terjadi itu direvisi lagi oleh kedua belah pihak, baik Belanda maupun Indonesia, karena salah satunya itu cenderung merugikan Indonesia sendiri. Isi perjanjian selanjutnya ada perjanjian Renville. Belanda hanya mengakui wilayah Indonesia yang meliputi Jateng, Yogyakarta, Jabar, dan Sumatera. Belanda tetap berdaulat atas seluruh Indonesia sampai dengan terbentuknya Republik Indonesia RIS. Republik Indonesia merupakan bagian dari RIS, dan tentara RI yang berada di daerah kekuasaan Belanda harus ditarik ke daerah Republik Indonesia. Oke, perjanjian Rumroyen.
penghentian menembak gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda, lalu pengembalian pemerintah Republik Indonesia ke Jogja, dan selanjutnya ini bisa dilihat ya, pembebasan para pemimpin dan lain-lain. Mengadakan konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Ini bagian dari bentuk perjuangan diplomasi yang telah dilakukan oleh rakyat Indonesia terhadap tentara Belanda saat itu, terhadap perjuangan yang telah mereka lakukan. Ada KMB, terbentuknya RIS Belanda, dan Belanda akan menyerahkan kedaulatan pada RIS pada akhir Desember. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda, Irian Barat akan diserahkan pada Republik Indonesia Serikat setahun setelah penyerahan kedaulatan oleh Belanda. Nah, lama ya ini kalau dilihat-lihat dari perjanjian yang telah ada ini antara Indonesia dengan sekutu, ini mayoritas dari perjanjian ini cenderung merugikan bangsa Indonesia sendiri. Ada agresi militer Belanda. Ada dua agresi di sini, agresi militer Belanda yang pertama dan agresi militer Belanda yang kedua. Rentang waktunya pun itu tidak jauh, ini 1 tahun setelah agresi militer Belanda 1 baru terjadi yang kedua. Pada AMB 1 atau agresi militer Belanda 1 itu Belanda mengingkari hasil perjanjian Linggarjati, yang Belanda buat janji sendiri, membuat janji dengan Indonesia, menandatangani, menyetujui, merancang dan lain sebagainya, hingga akhirnya dia juga mengingkari hasil perjanjian yang ia tetapkan, yang mereka tetapi saat terjadinya pengingkaran dari perjanjian yang telah ditetapkan, ada serangan besar-besaran dari tentara sekutu, ya. Agresi militer Belanda 2, Belanda tidak terikat dengan perjanjian Renville. Lalu agresi militer ke Yogyakarta, terjadinya banyak militer yang pergi ke Yogyakarta untuk menyerang Jogja, akhirnya berlimpah ya. Karena mungkin ketika saat itu di Jakarta pun itu juga banyak serangan yang telah dilakukan oleh tentara sekutu, tetapi masyarakat Jakarta dan wilayah lainnya itu menyerang balik. Akhirnya mereka move ke daerah lain yang notabene di situ ada tidak terlalu banyak serangan. Soekarno ditangkap Belanda, lalu terbentuknya PDRI, Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi, Sumbar atau Sumatera Barat. Selanjutnya ada pengakuan kedaulatan negara Republik Indonesia Serikat atau dulu lebih dikenal dengan yang namanya RIS, dipimpin oleh Soekarno dan Hatta, ya. Jabatan Presiden Republik Indonesia saat itu dipegang oleh Mr. Asad. Beberapa tokoh yang berjuang dalam pengakuan kedaulatan Indonesia, yang pertama ada Soekarno, Hatta, Sri Sultan Hamengkubuwono, Jenderal Sudirman Sutomo, dan Sultan Syahrir. Mengisi kemerdekaan sebagai upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Adanya di situ pembangunan di bidang, jadi upaya kita dalam mempertahankan sebuah kemerdekaan itu adalah sarananya sangat banyak, mulai dari bidang pendidikan, transportasi, sosial, budaya, pariwisata, komunikasi, dan kesehatan. Karena masing-masing dari bagian bidang ini memiliki kelebihan dan kekurangan, yakni ya dari kelebihan dan kekurangan itu akan mendukung suportivitas dari ketahanan negara Indonesia sendiri yang diberikan oleh rakyat kepada rakyat Indonesia untuk memudahkan pendidikan mereka, terkhususnya bagi kawasan yang kurang atau bagi keluarga yang kurang mampu, memberikan bantuan dana operasional sekolah gitu, untuk komputer sekolah, kemudian alat-alat tulis dan lain sebagainya. Selanjutnya ada contoh di bidang transportasi. Nah, dibangunnya yang namanya jalur untuk mempermudah perjalanan, ya, untuk mempermudah lintas perjalanan dari provinsi A ke provinsi B seperti tol. Dari bidang budaya juga, jadi adanya pendirian taman budaya sebagai pusat pembelajaran atau pusat
pengembangan budaya, sehingga budaya kita itu lebih dikenal luas oleh masyarakat mancanegara, tidak hanya di dalam negeri tapi terkenal juga di luar negeri. Tuh, kawasan cagar alam, pariwisata dan lain-lain itu banyak dikembangkan. Oke, itu saja dari Ustadzah ya, itu saja dari Ustadzah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang telah Ustadzah sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Allah mudahkan semuanya. Amin. Terima kasih. Ustadzah cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.